Halo pemirsa, selamat datang kembali di No Hub News. Kali ini, kita akan menyelami misteri kosmik yang membingungkan para ilmuwan. Mengapa Uranus, planet es raksasa, begitu malas memancarkan energi? Apa rahasia di balik dunia biru kehijauan yang dingin ini? Bagaimana planet ini bisa menahan panas internalnya selama miliaran tahun? Jangan lupa subscribe No Hub News terlebih dulu, agar selalu mendapatkan notifikasi update terkini. Mari kita eksplor lebih jauh lagi. Uranus, planet ketujuh dari matahari, adalah salah satu dunia paling aneh di tata surya kita. Dengan diameter 4 kali bumi dan atmosfer berwarna biru kehijauan akibat kandungan metana, Uranus adalah raksasa es yang penuh teka-teki. Salah satu misteri terbesarnya adalah kemalasan energinya. Tidak seperti planet raksasa lain seperti Jupiter atau Saturnus, Uranus memancarkan energi yang sangat sedikit, hampir tidak lebih dari yang diterimanya dari matahari. Mengapa ini begitu membingungkan? Semua planet raksasa menghasilkan energi dari dua sumber utama, panas sisa, dari pembentukan mereka sekitar 4,6 miliar tahun lalu, dan energi yang diserap dari sinar matahari. Jupiter, misalnya, memancarkan 2 kali lebih banyak energi daripada yang diterimanya, sementara Saturnus sekitar 1,8 kali lipat. Tapi Uranus? Data dari misi Voyager 2 pada 1980 menunjukkan bahwa planet ini hanya memancarkan energi sekitar 1,6 kali dari yang diserapnya, hampir nol panas internal. Ini membuat Uranus tampak seperti planet dingin yang tidak aktif, dengan suhu atmosfer mencapai minus 224 derajat Celcius. Salah satu yang terdingin di tata surya. Kondisi ini menimbulkan pertanyaan besar. Apa yang terjadi di dalam Uranus? Mengapa panas internalnya tidak keluar seperti planet lain? Apakah ada sesuatu di inti atau lapisan dalamnya yang memerangkap energi? Misteri ini bukan hanya soal Uranus, tapi juga tentang bagaimana planet raksasa es terbentuk dan berevolusi, memberikan petunjuk tentang sejarah tata surya kita. Untuk memahami mengapa Uranus begitu malas secara energi, kita perlu menyelami struktur internalnya. Uranus, bersama Neptunus, dikenal sebagai raksasa es, berbeda dari raksasa gas seperti Jupiter dan Saturnus. Diperkirakan Uranus memiliki inti berbatu kecil yang dikelilingi oleh mantel tebal berisi air, amonia, dan metana dalam bentuk cair atau es bertekanan tinggi. Di atasnya, ada atmosfer kaya hidrogen, helium, dan metana yang memberikan warna biru khasnya. Salah satu teori utama tentang rendahnya pancaran energi Uranus adalah adanya lapisan penghambat di dalam mantelnya. Lapisan ini, mungkin terdiri dari air atau amonia yang sangat terkompresi, bisa menghalangi konveksi, proses di mana material panas dari dalam naik ke permukaan, membawa panas. Jika konveksi terhambat, panas internal terjebak di dalam, tidak sampai ke atmosfer. Ini menjelaskan mengapa Uranus tampak begitu dingin dan tidak memiliki aktivitas cuaca yang dramatis, seperti badai raksasa di Jupiter. Teori lain menunjuk pada sejarah Uranus yang penuh gejolak. Planet ini memiliki kemiringan sumbu yang ekstrem, sekitar 98 derajat, sehingga hampir terbaring saat mengorbit matahari. Ini sangat tidak biasa dibandingkan planet lain. Banyak ilmuwan menduga bahwa Uranus pernah mengalami tabrakan besar dengan objek seukuran bumi di awal sejarah tata surya. Tabrakan ini tidak hanya memiringkan sumbunya, tetapi juga mungkin mengacaukannya struktur internalnya, menciptakan lapisan yang tidak efisien dalam mentransfer panas. Bukti pendukung lainnya adalah medan magnet Uranus yang aneh. Tidak seperti bumi atau Jupiter, medan magnet Uranus tidak berpusat di inti, melainkan miring dan bergeser jauh dari pusat planet. Ini menunjukkan bahwa aktivitas di dalam Uranus, seperti arus di mantel cairnya, sangat tidak teratur, mungkin akibat gangguan dari tabrakan kuno tersebut. Untuk memahami keunikan Uranus, mari kita bandingkan dengan planet raksasa lain. Jupiter, raksasa gas terbesar, adalah pembangkit energi sejati. Panas internalnya menghasilkan badai besar, seperti bintik merah raksasa, dan pita awan yang berputar cepat. Saturnus, meski lebih kecil, juga memancarkan panas signifikan yang mendukung aktivitas atmosfernya. Bahkan Neptunus, yang lebih jauh dari matahari dan mirip dengan Uranus,
memancarkan energi 2,6 kali lebih banyak dari yang diserapnya, menghasilkan angin tercepat di tata surya, mencapai 2.400 km/jam. Tapi Uranus? Atmosfernya tampak tenang, dengan sedikit fitur cuaca yang terlihat saat Voyager 2 melintas. Ini membuat ilmuwan awalnya berpikir bahwa Uranus adalah planet yang membosankan. Namun, pengamatan lebih lanjut dengan teleskop seperti Hubble menunjukkan bahwa Uranus sebenarnya memiliki badai dan perubahan musiman, meski jauh lebih lelet dibandingkan Neptunus. Perbedaan ini menunjukkan bahwa ada sesuatu yang unik dalam dinamika internal Uranus yang membedakannya dari saudaranya, Neptunus. Mengapa Neptunus begitu aktif sementara Uranus tidak? Salah satu hipotesis adalah bahwa Neptunus memiliki sumber panas tambahan. Mungkin dari peluruhan unsur radioaktif di intinya, atau interaksi gravitasi dengan bulan-bulannya. Uranus di sisi lain, mungkin kehilangan sebagian besar panasnya akibat tabrakan kuno, atau memiliki komposisi kimiawi yang lebih stabil, yang mengurangi konveksi. Perbandingan ini menyoroti betapa beragamnya planet raksasa es, dan mengapa Uranus menjadi kunci untuk memahami kelas planet ini. Sebagian besar pengetahuan kita tentang Uranus berasal dari satu misi, Voyager 2 yang melintas pada 1986. Misi ini adalah keajaiban teknologi, memberikan gambar pertama Uranus, data tentang atmosfernya, medan magnet, dan 27 bulan yang diketahui. Namun, Voyager 2 hanya menghabiskan beberapa jam di dekat Uranus, mengumpulkan data terbatas dengan instrumen yang kini dianggap kuno. Gambar-gambarnya beresolusi rendah, dan banyak fitur planet tidak terdeteksi karena keterbatasan teknologi saat itu. Data Voyager menunjukkan bahwa Uranus memiliki pancaran energi yang sangat rendah, tetapi ilmuwan tidak yakin apakah ini benar-benar representatif atau hanya kebetulan saat pengamatan. Misalnya, Uranus memiliki siklus musiman yang panjang. 1 tahun di Uranus setara dengan 84 tahun bumi, dan Voyager mungkin menangkap planet ini pada fase tenang. Pengamatan teleskop modern menunjukkan bahwa Uranus bisa lebih aktif pada waktu tertentu, dengan badai dan perubahan awan yang muncul secara berkala. Keterbatasan data ini membuat ilmuwan frustrasi. Tanpa misi baru, kita hanya bisa berspekulasi tentang struktur internal Uranus. Proposal untuk misi ke Uranus, seperti Uranus Orbiter and Probe yang diusulkan NASA, telah muncul, tetapi belum direalisasikan karena biaya tinggi dan prioritas lain, seperti misi ke Mars atau Jupiter. Misi semacam itu bisa membawa instrumen canggih, seperti radar penembus atmosfer atau probe yang menyelami lapisan dalam Uranus, untuk mengungkap rahasia panasnya yang tersembunyi. Misteri energi Uranus bukan hanya soal satu planet. Ini tentang memahami bagaimana planet raksasa terbentuk dan berevolusi. Uranus dan Neptunus adalah prototipe raksasa es, kelas planet yang mungkin umum di galaksi kita. Banyak eksoplanet yang ditemukan di bintang lain memiliki ukuran dan komposisi mirip Uranus, sehingga mempelajari planet ini bisa membantu kita memahami dunia lain di luar tata surya. Jika Uranus memang memiliki lapisan penghambat konveksi, ini bisa menjadi model baru untuk struktur planet es. Penemuan ini juga bisa menjelaskan mengapa beberapa eksoplanet tampak lebih dingin atau kurang aktif dari yang diperkirakan. Selain itu, memahami medan magnet Uranus yang tidak teratur bisa memberikan wawasan tentang dinamika fluida di dalam planet, yang relevan untuk studi geofisika dan astrofisika. Di sisi eksplorasi, Uranus adalah pengingat bahwa tata surya kita masih penuh misteri. Meski kita telah mendarat di Mars dan memotret Pluto, Uranus dan Neptunus tetap kurang dieksplorasi. Misi ke Uranus akan membutuhkan teknologi canggih, seperti panel surya yang efisien di jarak jauh dari matahari atau tenaga nuklir, serta ketahanan terhadap radiasi kosmik. Tantangan ini mendorong inovasi, seperti yang kita lihat pada misi Voyager atau Juno. Selain itu, Uranus memiliki sistem bulan yang menarik, seperti Miranda, yang memiliki permukaan penuh tebing dan retakan, menunjukkan aktivitas geologi di masa lalu. Misi masa depan bisa menjelajahi bulan-bulan ini untuk mencari lautan bawah permukaan, mirip dengan yang ada di Europa atau Enceladus, yang berpotensi menyimpan kehidupan. Kisah Uranus adalah cerita tentang keajaiban alam dan keterbatasan manusia. Planet ini, dengan sifatnya yang dingin dan misterius,
mengajarkan kita bahwa bahkan di tata surya kita sendiri, ada hal-hal yang belum kita pahami. Rendahnya pancaran energi Uranus menantang model kita tentang pembentukan planet, memaksa ilmuwan untuk berpikir ulang tentang bagaimana panas dan materi berinteraksi di dunia es. Uranus juga mengingatkan kita akan pentingnya eksplorasi ruang angkasa. Misi Voyager 2, meski terbatas, membuka pintu ke penemuan baru, dan misi masa depan ke Uranus bisa melakukan hal yang sama. Di era ketika kita berbicara tentang koloni di Mars atau penambangan asteroid, Uranus menawarkan perspektif yang berbeda. Eksplorasi demi pengetahuan murni untuk memahami tempat kita di alam semesta. Lebih dari itu, Uranus adalah simbol kerendahan hati. Planet ini, yang tampak tenang dan tidak aktif, menyimpan rahasia yang menantang pemahaman kita. Ini mengajarkan bahwa alam seringkali lebih kompleks dari yang kita bayangkan, dan jawaban atas pertanyaan besar membutuhkan kesabaran, kerjasama, dan inovasi. Seperti Romawi yang mengubah yurin menjadi pemutih, atau ilmuwan yang memetakan pegunungan di bawah es Antartika, kita terus mencari cara untuk memecahkan misteri alam. Sebagai penutup, Uranus adalah pengingat bahwa tata surya kita adalah laboratorium kosmik yang penuh kejutan. Dari kemiringan sumbunya yang ekstrim hingga kemalasan energinya, planet ini menantang kita untuk terus bertanya dan menjelajah. Apalagi yang akan kita pelajari dari Uranus? Hanya misi baru, dan keberanian ilmuwan yang akan menjawabnya. Itu tadi NoHub News dengan pembahasan mendalam tentang misteri energi Uranus. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share untuk mendukung kami. Sampai jumpa pada update berikutnya.